Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kita masuk bab kedua ya. Tokoh-tokoh yang akan kita bahas saat ini adalah tokoh-tokoh yang punya pengalaman masa lalunya kurang mengenakan. Walaupun yang sebelumnya juga pasti pernah punya pengalaman yang buruk ya di masa lalunya. Tapi tokoh-tokoh ini terlihat sekali. Dia punya suatu kendala di masa mudanya, di masa kecilnya, tapi mereka mengalahkan semua masalah-masalah itu. Mereka melangkah terus di depan semua kegagalan. Mereka terus bermimpi, melangkah menuju kontribusi besarnya, dan akhirnya meraihnya di akhir hayatnya. Siapa mereka? Yang pertama kita bahas, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah ya. Ini abad ke-8, 767 Masehi. Lahir di Palestina, di daerah Asqalan, dekat dengan Gaza. Miskin sahabat-sahabat. Bahkan dalam beberapa riwayat dalam biografinya, beliau itu kalau ingin belajar, beliau harus menunggu kantor wali kota membuang kertas bekas, lalu beliau memungut kertas bekas tersebut, dan beliau menggunakannya sebagai buku catatan, menulis catatan dari gurunya. Saking terbatasnya kertas, dia harus menggunakan seluruh ingatannya untuk menghafal materi dari gurunya, karena terbatas. Kertas sangat mahal, sahabat-sahabat. Ini akan bikin kita makin malu dengan semua fasilitas teknologi yang kita miliki. Sampai akhirnya Imam Syafi'i itu mengembangkan kemampuan berpikir yang dahsyat, memori yang kuat, sehingga kalau beliau mendengarkan sebuah kalimat, sebuah paragraf, bahkan materi 10 menit 1 jam, beliau bisa menghafal dengan titik, dengan komanya, kayak audio recording. Di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Usia 10 tahun sudah menghafal satu kitab namanya Al-Muwatta karangan Imam Malik bin Anas. Jadi ceritanya menarik, ketika beliau berguru ke Imam Malik. Imam Malik ini guru yang sangat populer ya, sangat trending topik. Semuanya ingin belajar ke beliau. Tapi kan beliau badannya cuma satu, nggak bisa nerima semua jadi murid. Banyak ditolak, tolak. Ketika datang Syafi'i muda, beliau ingin belajar juga, ditanya oleh Imam Malik, kamu mau belajar, udah baca belum ini kitab Al-Muwatta? Udah, beresin dulu kitab ini baru belajar ke saya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Wahai Syekh, wahai Imam, kitab ini sudah saya hafal semuanya di sini dengan titik dan komanya. Sudah saya hafalkan semua halamannya. Kagetlah Imam Malik, akhirnya diangkat jadi murid. Berguru ke Imam Malik bertahun-tahun sampai menguasai mazhab Maliki, tapi beliau tidak taklid buta, tidak ikut-ikutan gurunya terus-menerus. Beliau berinovasi, belajar lagi ke guru-guru yang lain, belajar lagi ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah di Baghdad. Lalu beliau berangkat ke Mesir, dan disitulah beliau meluaskan cakrawalanya. Beliau menuliskan banyak buku, Qaul Qadim di Baghdad, lalu juga Qaul Jadid di Mesir, dan salah satu buku paling fenomenalnya adalah beliau merumuskan satu teori tentang bagaimana merumuskan hukum-hukum Islam dengan cara sistematis, yang sebelumnya belum pernah ada framework teorinya itu. Beliau yang merumuskannya, merancangnya dalam buku judulnya Ar-Risalah. Buku ini adalah fondasi ilmu baru yang namanya usul fikih, sehingga sahabat-sahabat, siapapun muslim yang belajar fikih, usul fikih di fakultas syariah, mengajarkannya, mengamalkannya, semua pahala umat Islam dari zaman Imam Syafi'i sampai hari ini, sampai hari kiamat, akan Allah transfer ke Imam Syafi'i, ke Muhammad bin Idris ini. Sehingga kalau nanti di Yaumul Hisab Muhammad bin Idris maju di depan Allah Subhanahu wa taala, beliau membuka buku catatan, live resume-nya, live journey-nya, beliau akan melihat, ya Allah, ternyata dosa-dosa saya, mungkin ya, bahwa alam dosa-dosa saya ini coret. Ketika ditanya, ya Allah kenapa? Mungkin Allah akan mengatakan itu karena dampak yang kamu berikan besar sekali bagi perkembangan umat Islam dalam belajar agama berkat kita mengamalkan Risalah. Sampai detik ini dipelajari bersama sebagai fondasi ilmu usul fikih. Kalau ada di antara Anda semua yang saat ini ingin memberikan invention, inovasi dalam pengetahuan, pikirkanlah yang gede, yang berdampak berabad-abad. Saya mengucapkan berkali-kali keyword ini, berabad-abad. Kenapa? Agar Anda memang real bermimpi besar, jangan ecek-ecek, jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Mimpi gratis dan hidup cuma sekali. Kalau Anda tidak bermimpi saat ini, kapan lagi kan kawan-kawan? Nah, itu Imam Syafi'i. Dahsyat sekali ya, ini salah satu tokoh yang paling saya kagumi juga. Yang lain, namanya Umar bin Abdul Aziz. Lahir di Madinah tahun 63 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz ini sebetulnya tumbuh di keluarga yang sangat berada ya. Dia keluarga istana, bapaknya raja, penguasa, dan beliau punya silsilah dari Umar bin Khattab juga, dari ibu ya. Beliau ini
cucunya Umar bin Khattab. Ada cerita dulu pernah terkejadian, ada seorang perempuan yang perempuan ini ibunya nawarin untuk mencampur susu dijual dengan licik gitu. Tapi si perempuan anak gadis ini nggak mau. Enggak, memang nggak ada yang tahu. Bahkan Umar juga tidak tahu kalau engkau licik wahai ibunda. Tapi Tuhan ya Umar tahu. Umar bin Khattab nguping malam-malam, kebetulan lagi bersandar di rumah ini. Pada akhirnya Umar bin Khattab besoknya datang dengan putranya, menikahkan putranya dengan melamar si anak gadis ini untuk putranya. Salah satu nanti turun-temurun lahirlah Umar bin Abdul Aziz di sini sama-sama. Oke? Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini punya silsilah Umar bin Khattab dan juga tinggal di keluarga kerajaan. Cuman borju hidupnya. Borju lah, glamor gitu hidup Umar bin Abdul Aziz ini. Dia kalau nyisir, kalau saya gampang saya nggak nyisir, saya nggak pakai sisir, saya hanya pakai jari, nah, beres kan. Tapi Umar bin Abdul Aziz kalau nyisir bisa sampai setengah jam, sejam. Kalau dia berdandan itu, wah sangat pelente. Bahkan dia menjadi trendsetter fashion. Ada sebuah gaya jalan namanya Al-Mashyi Al-Umari. Gaya jalan style berjalannya Umar bin Abdul Aziz. Wah ini pelente sekali. Dan ini bukan teladan yang kayak gini. Tapi tiba-tiba ada sebuah tugas, ketika dia diangkat menjadi khalifah baru, dia harus melanjutkan kepemimpinan, ada kesadaran baru yang muncul. Dia berpikir, saatnya saya mulai hidup serius. Untung usia dia masih muda. Dia harus hidup serius dan dia harus melanjutkan pemerintahan. Dia akhirnya taubat karena membaca ayat-ayat tentang neraka. Dia takut sekali dengan ayat neraka. Dia ingin mereformasi seluruh akhlak dan administrasi pemerintahan. Apa yang dia lakukan? Dia memulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Karena Daulah Umayyah itu sudah terlalu glamor dan borju, mungkin juga banyak yang korup, maka dia ingin mereformasi, ingin memberikan teladan ke publik, tapi memulai dari keluarganya dulu, dari dia dan keluarganya. Dia suruh seluruh anggota keluarganya, paman, bibi, saudara-saudaranya, sepupunya, kembalikan semua fasilitas berlebihan dari negara ke Baitul Mal. Karena ini adalah milik umat. Saya memulai pertama kali, ini kasih contoh. Semuanya ngasih, semuanya mengembalikan itu ke Baitul Mal. Yang berlebihan, kembalikan. Tinggal istrinya agak enggan, nggak mau. Tapi dia kasih pilihan. Kita ingin menuju ke Islam yang kafah, yang hakiki. Kita sama-sama berjalan ke sini. Nah, ini udah menjadi visi yang akan kita perjuangkan. Kalau mau, kembalikan uang itu. Karena ini bukan uang yang hak mereka, harus dikembalikan. Kalau nggak mau, simpan uang itu tapi cari suami lain. Diancam seperti itu. Pada akhirnya istrinya ini harus memilih antara menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, tapi mengembalikan uang rakyat, atau makan itu uang rakyatnya tapi bercerai dengan Umar bin Abdul Aziz. Istrinya memilih dengan suaminya. Uang dikembalikan, mulailah diri dan keluarga menjadi teladan. Sebuah kerajaan, semua imperium itu menjadi imperium yang menjadi teladan sampai hari ini sebagai contoh pemerintahan muslim yang sangat transparan, pemerintahan yang sangat adil, mensejahterakan masyarakat dengan contoh teladan terbaik dari pemimpin yang sangat jujur, yang sangat teliti soal keuangan. Apakah menurut Anda ini menginspirasi? Yes, menginspirasi. Apakah menurut Anda ini adalah kontribusi besar? Enggak. Menurut saya enggak. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena ada kontribusi yang jauh lebih besar dari ini. Umar bin Abdul Aziz, dia memerintah hanya 2 tahun. 2 tahun itu tidak sampai setengahnya pemerintahan di Indonesia 2 tahun itu. Tapi dalam 2 tahun itu dia serius memperjuangkan sesuatu. Dia punya kekhawatiran. Dia mengatakan gini. Beliau bilang ke seorang ulama besar namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wahai Imam, unzuru ma fi hadis Rasulullah fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahab ulama. Tolong teliti, tolong cari, tolong kejar semua hadis Rasulullah di seluruh dunia. Karena saya takut ilmu makin hilang dengan meninggalnya para ulama. Tolong kumpulkan. Berkat kebijakan Umar bin Abdul Aziz dan dana yang dibiayai dari APBN, APBK ya, anggaran pendapatan belanja kekhilafahan berarti. Dengan dana negara itu, kerajaan, dibiayai ulama-ulama untuk mengumpulkan seluruh hadis seluruh dunia, dikumpulkan ke Daulah Utsmaniyah, ke kantor-kantor para ulama untuk dikodifikasi dan dikompilasi. Sejak saat itulah ilmu hadis berkembang pesat karena semuanya dikumpulkan, sebelumnya berserakan di mana-mana. Kalau tidak ada usaha Umar bin Abdul Aziz, ilmu hadis akan nunggu berabad-abad sampai maju seperti sekarang. Bahkan belum tentu maju. Kenapa? Sudah terlalu jaraknya jauh, berbencar-bencar,
Nanti kehilangan otentisitasnya karena tidak ada yang mengkompilasi. Tapi Umar bin Abdul Aziz memberikan satu revolusi pertama dalam ilmu sunnah, ilmu hadis, ketika mengumpulkan seluruhnya dalam satu tempat. Karena semuanya kan berserakan. Jadi itulah sobat-sobat, pahala Umar bin Abdul Aziz yang sampai detik ini dan hari kiamat tidak akan pernah terputus masuk ke dalam catatan amalnya walaupun beliau sudah dikubur berabad-abad yang lalu. Coba pikirkan kontribusi apa yang kira-kira menciptakan pahala seperti itu bagi hidup kita. Banyak. I will tell you, banyak. Nanti ketika kita bicara tentang bagaimana menjadi muslim yang relevan. Tapi spiritnya adalah Anda perlu mengajar hal yang kayak gini. Umar bin Abdul Aziz adalah mantan seorang yang borju, mantan seorang yang glamor, mantan seorang yang hedon. Berubah hidupnya bisa dalam 2 tahun membangun umat yang sangat kuat. Setelah itu dia meninggal. 2 tahun meninggal setelah jadi pemimpin. Meninggalnya sangat mudah sekali Umar bin Abdul Aziz. Tapi memberikan legacy. Makanya para ulama meyakini, ya, walaupun ini tidak ada kepastian, meyakini bahwa pembaharu pertama dalam peradaban Islam adalah Umar bin Abdul Aziz. Pembaharu kedua adalah Imam Syafi'i. Pembaharu ketiga, keempat, sampai sekarang abad ke-15, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda ingin bercita-citalah ingin menjadi pembaharu umat Islam di abad ini. Kan banyak pembaharu umat Islam itu dari Mekah, dari Madinah, dari Arab, dari Muslim Persia. Mungkin akan ada Muslim Indonesia. Bercita-cita seperti itu sahabat-sahabat. Berikutnya, ini tokoh yang menginspirasi saya ketika saya di Kairo dulu. Sebetulnya semua yang saya masukkan di sini pasti ada kisah personalnya, ada nilai emosional yang saya rasakan. Makanya saya memilih orang-orang ini, nggak random. Namanya Abdurrahman Wahid, bukan Gus Dur ya, bukan almarhum Gus Dur. Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau ini adalah salah satu keturunan Daulah Umayyah yang masih tersisa. Di akhir-akhir pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun 132 Hijriah, ada pemberontakan, ada kudeta. Daulah Utsmaniyah itu diambil alih kekuasaannya oleh keluarga Bani Abbas, disebutnya Daulah Abbasiyah, oleh seorang tokoh yang pintar, cerdas, berkuasa, namanya Abbas As-Saffah, Abbas sang pembantai. Ini sangat kejam orangnya. Lalu Abbas ini, sahabat-sahabat, mengumpulkan semua keturunan Daulah Umayyah di satu tempat. Diajak untuk makan. Semuanya dikumpulkan. Termasuk dia dikumpulkan. Nah, lalu seluruh jendela dikunci. Dan apa yang terjadi? Semua keturunan Daulah Umayyah yang tersisa yang laki-laki disembelih. Dibantai. Nah, dia berhasil selamat dengan adiknya. Dia dengan adiknya berhasil selamat. Ayo deh, kabur. Pergilah dia. Dikejar-kejar oleh tentara Daulah Abbasiyah. Dikejar-kejar. Di tengah perjalanan ketika dia terkendara ada sungai di depannya, dia harus memilih menyerah. Ini kayak dikejar-kejar Fir'aun ya. Di depannya ada laut kalau di Musa. Harus menyerah atau menyeberang sungai, tenggelam gitu di sungai itu. Akhirnya dia lebih memilih tenggelam dibanding dibunuh oleh Daulah Abbasiyah. Dia dengan adiknya berenang di sungai di Irak itu. Kalau nggak salah sungai Efrat, saya nggak tahu ya. Efrat ketiga lupa lagi, yang jelas berenang di sungai itu. Ketika berenang di sungai, para tentara itu menyuruh-nyuruh sambil memberikan tawaran remisi lah gitu. Oh oke nggak usah ini, jangan membahayakan nyawa kalian. Kami hanya ingin menginterogasi, ingin diskusi. Udah kami ampuni, nggak akan ada pembunuhan sama sekali. Tolong kembali lagi ke sini, ke tepian. Kita ngobrol baik-baik, jangan kabur. Kalian bahaya, bisa mati di tengah sungai. Teriak-teriak terus gitu, ayo. Si adiknya tergoda. Kak, saya akan balik lagi. Saya akan diskusi dengan mereka, apa yang mereka inginkan, kita diplomasi. Kata kakaknya, kata Abdurrahman bin Muawiyah ini, jangan. Udah di sini aja, jangan. Itu dengan kakak. Adiknya nggak mau, dia udah terlalu lelah berenang. Dan juga dia lebih dibanding mati di tengah sungai lebih baik, dia kompromi. Ketika dia balik lagi ke tepian sungai, benar. Di depan mata kakaknya sendiri dia dibunuh oleh Daulah Abbasiyah. Sedih sekali si kakak ini. Dia melanjutkan perjalanannya sampai selamat dan dia jadi buronan. Usia dia kira-kira 19 tahun. 19 tahun. Tingkat 2 kuliah, semester 3. 19 tahun dia kabur. Ya kalau Anda lihat petanya ya, mereka tinggal di Damaskus, kabur tuh. Dari Irak dari Syam itu kabur. Mungkin kabur ke daerah Irak, kabur lagi ke Timur Tengah ya, masuk ke Mesir, lalu ke Afrika Utara. Dari Mesir itu lanjut lagi ke daerah Libya, kalau sekarang itu Tunisia, Aljazair, Maroko,
Selama 5 tahun seluruh informasi disebarkan. Most wanted, Abdurrahman bin Muawiyah. Ketemu dia, hidup atau mati, ambil, dapat hadiah nanti. Penggal kepalanya. Itu disebarkan seluruh informasinya. Jadi dia selama bertahun-tahun jadi buronan. Dia nggak salah apa-apa. Kesalahannya, dalam tanda kutip, kesalahannya adalah dia adalah salah seorang anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin baru karena dia keturunan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah yang sudah mengkudeta Daulah Umayyah nggak mau menyisakan anak laki-laki dari Daulah Umayyah yang berpeluang menjadi saingan, dibantai semua. Dia akhirnya kabur bertahun-tahun, tapi dia manuver. Apa yang terjadi bagi seorang yang cemen atau orang yang tidak berani menghadapi risiko? Dia akan sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau muncul, dia nggak mau kelihatan, dia nggak mau menanggung risiko, dia nggak mau melihat ada musuh-musuhnya datang ke tempat dia. Itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya mentalitas. Tapi dia punya mimpi besar. Dia yakin, saya ditakdirkan untuk jadi pemimpin besar walaupun tidak ada jalannya. Dia buron, sendirian, 5 tahun berkelana, mencari relasi, dan membangun loyalis, membangun tim, membangun generasi. Modalnya apa? Narasi. Itu modalnya. Dia punya modal, grand naratif, kita akan bangun peradaban baru dengan Daulah Umayyah yang akan menyaingi Daulah Abbasiyah di Irak sana, dan kita akan membangun peradaban Islam di teritori yang baru. Itu narasinya. Saya akan memimpin, sendirian, gak punya siapa-siapa. Dia kirim surat kemana-mana, cari koneksi yang masih loyal dengan Daulah Umayyah, atau keluarganya masih tersisa di daerah yang lain. Mencari koneksi, akhirnya dia bisa membangun koneksi yang luas, jaringan-jaringan elitnya lah ibaratnya, bisa membangun tentara. Di usia 24 tahun, dia melihat peluang. Di Andalusia, pemerintahan umat Islam lagi lemah-lemahnya, lagi daunnya. Dia membangun tentara, mengambil alih daulah di Andalusia itu, dan akhirnya dia bisa jadi penguasa baru, jadi emir di Cordoba pada tahun 138 Hijriah, ya. 6 tahun dari buronan dia, sejak dibantainya Daulah Umayyah itu, dia menjadi emir di Cordoba, bahkan mendirikan Daulah Umayyah baru di Cordoba dan menjadi penguasa seluruh Andalusia. Dialah yang membangun pengetahuan, seni, sastra, bahkan beliaulah yang membangun Masjid Agung Cordoba yang sekarang ada di Spanyol, yang sekarang disebutnya Mezquita Katedral. Beliau inilah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman bin Muawiyah yang mendirikan imperium baru di Andalusia yang jauh lebih berkuasa, lebih besar dibanding Daulah Abbasiyah nanti, yang dimulai usianya sejak 19 tahun jadi buron, 25 tahun menjadi pemimpin besar. 25 tahun, saya udah lewat usia ini. Ini salah satu tokoh yang paling menginspirasi saya waktu saya kuliah di Al-Azhar. Membangun sesuatu sama. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan ya. Tadi tentang Abdurrahman Ad-Dakhil, anak muda yang memulai dari buron, lanjut menjadi seorang sultan. Dari buronan menjadi sultan. Sekarang cerita yang lain. Dia mulainya bukan jadi buron. Dia mulainya dari titik yang menurut saya jauh lebih naas. Di budak. Namanya Zahir Baibars atau Baibus. Ini seorang anak muda yang lahir di, kalau sekarang itu daerahnya Ukraina ya. Daerah Kipchak. Di daerah Eurasia, Rusia Selatan. Kalau sekarang mungkin masuk teritori Ukraina. Waktu dia kecil, kabilahnya itu diserang oleh tentara Mongol. Dan anak-anak kecil itu dijual jadi budak. Dan dia pernah jadi budak. Budak itu apa artinya? Ya, dia diperjualbelikan kayak barang, nggak punya hak yang berarti. Dia kayak barang aja, bisa dipakai apapun, disuruh bertaruh dengan singa harimau pun bisa. Lalu dia dijual ke pemerintah Mesir sebagai mamluk. Pemerintah Mesir saat itu punya sistem. Mereka membangun tentara dari para budak yang dilatih secara militer dan menjadi tentara kerajaan. Disebutnya pasukan mamluk. Dia menjadi salah satu pasukan mamluk. Setelah dia ini punya kemampuan militer, karirnya naik terus, merangkak, nanjak terus karirnya, makin bagus. Dan dia dipercaya menjadi tokoh penting. Dia memang ada konflik sedikit, dia membunuh pemimpin yang ada saat itu, Saifuddin Qutuz, dan dia menjadi pemimpin barunya. Tapi justru saat itulah ada momentum umat Islam sedang dijajah, dibantai oleh tentara Mongol, dan dialah yang membawa umat Islam untuk mengalahkan tentara Mongol dalam perang Ain Jalut pada tahun 1260.
Dia menjadi Sultan Mamluk. Saat itu dia menjadi pahlawan umat Islam, mengalahkan tentara Mongol yang bengis, semua negeri Muslim hancur. Tapi tentara Mongol itu di stop, dikalahkan oleh Wahid Baibus ini. Kalah. Dia menjadi Sultan, membangun peradaban, membangun infrastruktur, membangun jembatan, dan sekarang masih banyak peninggalannya di Mesir sana. Dia memulai karir kehidupannya dari budak menjadi sultan. Kalau Abdurrahman bin Muawiyah dari buronan menjadi sultan. Oke, sekarang menjadi sultannya ya. Sultan apa? Sultan komplek perumahan Anda, sultan di kuliner, sultan di politik, terserah lah. Sultan Anda masing-masing. Intinya, Anda mengejar sesuatu yang sangat besar dampaknya, berkontribusi, dan tidak peduli starting point Anda dari mana. Dari mahasiswa yang DO, dari pengusaha gagal, dari orang yang sangat miskin keluarganya secara finansial, dari orang yang broken home, dari orang yang pernah punya luka masa lalu dari ayah, dari ibunya, dan dibully. Terserah apapun starting point Anda, yang jelas kejar kemuliaan, kejar keagungan sebagai modal untuk life journey yang dilaporkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cerita tentang Wahid Baibus di sana. Jadi ketika kita melihat, sobat-sobat, kisah orang-orang hebat ini adalah inspirasi bagi kita semua. Kisah orang-orang hebat ini bukan sekedar dongeng, omong kosong, tapi kisah nyata, bukan seperti fiksi di Hollywood. Kalau mereka bisa, kita pun bisa. Kalau mereka bisa hebat dari keterbatasan, apalagi kita yang penuh dengan teknologi yang tersebar, kita penuh dengan keberlimpahan. Kita lebih bisa lagi sahabat-sahabat. Cuman masih ada satu kendala lain. Kita mungkin berpikir gini, Kang Elvandi, itu kan tokoh-tokoh di Timur Tengah, jauh banget dari kita, kerajaan, ulama-ulama yang ngerti bahasa Arab. Oke, itu kadang-kadang jadi alasan juga kita masih tidak berani bermimpi besar. Kalau gitu, saya akan mulai bab ketiga, bab terakhir tentang orang-orang hebat, inspiration around us, di sekitar kita. Biar kita tidak menyisakan alasan apapun, dan kita siap-siap untuk membangun dan mengejar kita masing-masing. Insya Allah kita masuk ke bab terakhir, bab